Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat suatu jaringan dengan dua buah segmen IP yang berbeda dengan DHCP server, DNS server, web server, dan mail server. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Jaringan Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke, baik. Langsung saja kita lanjut ke video berikut ini. Oke, baik. Langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer. Kita di sini menggunakan tipe 7.3 ya. Oke, komponen yang saya gunakan di sini ada dua buah router. Karena konfigurasi yang dipakai untuk jaringan ini saya menggunakan dua buah lantai dan dua buah IP yang berbeda. Dan dengan dua buah router penghubung. Lalu dua buah switch 1 untuk di lantai 1 dan switch 2 di lantai 2. Oke, di sini saya akan menempatkan PC-PC yang saya gunakan di lantai 1 dan di lantai 2. Untuk di lantai 1 sendiri saya menggunakan 10 unit PC dan di lantai 2 menggunakan 11 unit PC ya. Dengan total 21 unit PC yang berbeda jaringan, tetapi bisa saling terhubung satu sama lain begitu. Di sini saya koneksikan dulu semua PC dengan switch di masing-masing lantai. PC 1 di lantai 1 dengan switch 1 dan PC 11 sampai PC 21 di lantai 2 terhubung dengan switch 2. Oke, untuk penggunaan nanti rencana saya di jaringan ini menggunakan IP server kelas C dan kelas B ya. Oke, ini kita ganti dulu jadi 21. Total 21 PC yang saya gunakan. Selanjutnya kita hubungkan router dengan kabel crossover. Router 1 dengan router 2 dengan PC Ethernet 1. Lalu kita hubungkan switch kepada router 1 dengan PC Ethernet 0. Lalu switch 2 ke router 2 dengan PC Ethernet yang sama yaitu 0. Masuk ke konfigurasi router 1, kita masuk ke konfigurasi PC Ethernet 0. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.10.1. Oke. Saya menggunakan IP kelas C dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke Fast Ethernet 1 di sini. Saya menggunakan IP address 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.0.0.0. Oke, lalu kita masuk ke sudah masuk ya. Masuk ke konfigurasi router 2. Di Fast Ethernet 0 saya menggunakan IP kelas B dengan 172.168.10.1. Oke. Dengan subnet mask 255.255.0.0. Oke, kita selanjutnya masuk ke Fast Ethernet 01. Di situ ada IP address, kita masukkan terlebih dahulu. Ya, sama seperti yang tadi 10.10.10 dan belakangnya 2. Oke, kita masuk ke CLI. Nah, CLI di sini berfungsi untuk menghubungkan antar router ya. Jadi supaya router 1 dan router 2 dapat terhubung begitu. Kita masukkan terlebih dahulu codingnya, yaitu IP root. Lalu kita masukkan IP yang sudah
tadi kita setting, yaitu menggunakan IP di router 2 ya. Karena ini di router 1, makanya kita menggunakan IP di router 2. Oke. 172.168.0.0 ya. Karena itu IP kelas B. Spasi 255.255.2 maaf .0.0. Oke, spasi. Ini kita masukkan gateway-nya ya. Atau sebagai next hop 10.10.10.2. Selesai, lalu kita exit. Oke, sudah configure console ban console. Kita close, kita masuk ke router 2. Sama kita setting si CLI ya. Nah, ini sudah kita setting di sini menggunakan IP di router 1. Oke, kita exit dan sudah berhasil. Kita langsung coba mengirim surat terlebih dahulu antar router. Apakah si router ini sudah terhubung atau belum? Oke, kita coba dari router 1 ke router 2. Successful bisa dilihat di bawah ya. Router 1, router 2 ataupun router 2 ke router 1 sudah sukses, artinya antar router sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi DHCP server. Nah, dengan adanya DHCP server ini, kita sudah tidak perlu mengatur si masing-masing IP address di tiap PC yang digunakan. Karena dengan adanya DHCP ini, semua IP address yang ada di PC yang kita pakai sudah akan bisa teratur dengan otomatis dengan adanya si DHCP server ini begitu. Oke, karena kita menggunakan dua IP yang berbeda, yaitu kelas B dan kelas C, maka kita menggunakan dua DHCP server. Ya, untuk DHCP server 1 kita pasangkan di switch 1, lalu DHCP server 2 kita konekkan di switch 2 begitu. Kita masuk ke konfigurasi DHCP server ya. Oke, kita masuk ke VoIP Ethernet 0, kita masukkan dengan IP address. Di sini menggunakan IP address kelas C ya, karena kita koneksi dengan switch 1 ya. 192.168.10.50. Nah, yang membedakan di sini adalah ujungnya kita menggunakan 50 dan depannya kita sama di kelas C yang sama tadi 192. Oke, kita masuk ke services. Langsung masuk ke DHCP. Jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu, lalu atur default gateway-nya dengan default gateway yang tadi sama di router 1, yaitu 10.10.10.1 ya. Di sini ada start IP address, artinya kita memulai si IP address yang dipasangkan di PC di lantai 1 itu mulai dari angka 10. Maksimum numbernya 10. Lalu kita save dan cukup ya, kita close. Oke, kita coba apakah di sini sudah bisa terpasang belum DHCP-nya ya. Kita masuk ke DHCP. Nah, DHCP request successful, artinya PC-PC di sini sudah bisa terhubungkan dengan DHCP begitu. Oke, kita ganti seluruh PC yang ada di lantai 1 dengan DHCP server. Semua kita setting dengan DHCP server agar dapat terhubung satu sama lain.
Oke, PC 6, PC 7, sukses. Lalu PC 8, sukses. Nah, di sini kelebihan dari DHCP server itu sendiri yaitu kita tidak usah menyeting IP address, subnet mask, default gateway masing-masing PC satu persatu begitu. Kita hanya perlu memindahkan menu dari statik ke DHCP. Langsung kita mendapatkan IP address itu secara otomatis karena kita sudah menyeting si DHCP server tersebut. Baik, kita coba ya. Mengirim surat dari PC9 ke PC8 sudah sukses. Artinya semua PC yang ada di lantai 1 sudah bisa terhubung begitu. Oke, kita lanjut ke konfigurasi DHCP server 2. Sama seperti yang tadi, kita setting terlebih dahulu si DHCP server di Fast Ethernet 0 kita masukkan. Nah, di sini yang berbeda adalah IP-nya ya. IP-nya kita menggunakan kelas B karena si DHCP server ini terhubung dengan switch yang menggunakan IP address kelas B begitu. Masuk ke services DHCP, default gateway-nya kita ganti ya menggunakan default gateway di kelas B yaitu 10.10.10.2. Oke, ininya 0. Lalu kita mulai di 10 saja, kita samakan dengan yang tadi. Maksimumnya kita pakai 11 karena di lantai 2 kita menggunakan 11 unit PC. Kita save. Lalu kita close. Kita coba apakah oke, sebelum kita coba kita ganti dulu semua PC yang ada di lantai 2 konfigurasinya menjadi DHCP begitu ya. Oke, PC 3 langsung desktop configuration. Ya, jadi teman-teman semua di sini bisa melihat ya fungsi dari DHCP tersebut. Dengan hanya kita menambahkan satu DHCP server, kita bisa memudahkan pekerjaan kita yang lebih banyak. Ya, kita tidak usah harus menyeting IP address di tiap masing-masing PC yang akan kita gunakan, begitu. Lebih simple. Oke, kita atur semua PC dirubah ke DHCP server tersebut ya. Oke, sip, sukses. Artinya di lantai 2 semua PC sudah terkoneksi begitu dengan DHCP server. Oke, kita coba server 2 ke PC 19 sukses. Lalu kita coba PC 14 ke lantai 1 ya. Kita coba PC 13 ke router 1 sukses. Lalu kita coba PC 12 ke PC 8. Fail. Oke, kita coba lagi di PC 12 ke PC 8. Oke, sukses. Artinya dua lantai ini dengan dua IP yang berbeda sudah bisa saling terkoneksi dan menggunakan konfigurasi DHCP ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke web server ya, web server. Web server di sini kita sama menggunakan server PT sama halnya dengan DHCP namun berbeda di dalam konfigurasinya. Kita hubungkan terlebih dahulu ke switch 1 ya. Oke, kita masuk ke
desktop IP configuration. Di sini untuk IP address-nya kita menggunakan IP kelas C karena sudah dihubungkan dengan switch 1 ya. Begitu. Oke, kita 192.168.10.100. Nah, yang di belakangnya itu tidak boleh sama. Tadi kita untuk DHCP server pakai 50, untuk web server kita pakai 100. Namun depannya sama tetap di kelas C ya. Oke, default gateway-nya jangan lupa sama 10.10.10.1 ya. Oke, cukup. Kita masuk ke services, masuk ke HTTP. HTTP di sini untuk mengatur web yang akan kita tampilkan ketika ada siapapun yang mengakses web kita. Kita bisa atur di sini ya. Ini dengan codingan bawaan saja. Saya rubah di sininya saja agar terlihat ada perbedaan begitu ya. Oke, kita atur dengan welcome to the club. Ya, teman-teman di sini bisa berkreasi sekreatif mungkin karena ini adalah tampilan web atau tampilan awal ketika ada teman-teman yang bisa masuk ke web kita. Oke, dalam contoh misalkan di PC yang ada di lantai 2 atau PC yang ada di lantai 1 ingin mengakses si web server ini, kita masukkan IP address di web server ini, lalu akan muncul tampilan yang sedang kita atur di sini gitu, teman-teman ya. Oke, ini hanya untuk contoh saja. Sisanya bisa teman-teman kreativitas sendiri. Oke, cukup kita save, close. Oke, kita akan coba di PC 1. Akan kita masukkan si IP address untuk web server tersebut ya. 192.168.10.100. Oke. Go. Nah, ini sudah masuk, artinya web server kita sudah bisa diakses. Artinya sukses untuk di percobaan di web server ini. Oke, kita masuk ke PC 11. Kita coba di PC 11 apakah sudah bisa diakses atau belum. Kita masukkan IP address si web server yang sudah kita buat ya. Oke, welcome to the club. Enjoy aman tekudu riwe. Alright ya. Artinya si web server tersebut sudah bisa diakses di tiap PC yang digunakan. Oke, kita lanjut ke pengadaan DNS server. Oke, sama kita menggunakan server PT. Lalu sebelum itu kita ganti terlebih dahulu dengan DNS server. Nah, teman-teman, si fungsi DNS server ini sebetulnya mengubah IP address yang kita masukkan dengan nama domain name, artinya itu ya. Misalnya kan tadi kita mengakses web server, lalu kita harus memasukkannya IP si web server tersebut. Nah, dengan adanya domain name server ini, kita tidak usah harus memasukkan si IP web server tersebut. Kita cukup memasukkan namanya saja. Oke, untuk konfigurasinya sama, kita menggunakan kelas C karena terhubung dengan switch 1, tetapi belakangnya kita bedakan, yaitu kita menggunakan 150 ya. Nah, di sini kita masuk ke services DNS. Lalu kita hubungkan DHCP namanya terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan dulu semua server dari server DHCP 1 dan 2 ya. Nah, di sini maksudnya ketika kita memasukkan nama dhcp.server.com,
maka kita akan langsung terhubung dengan IP address 192.168.1050 yaitu si DHCP server 1 gitu. Jadi ketika kita masuk ke internet, kita tidak usah harus memasukkan si IP address alamat yang ingin kita tuju gitu. Kita hanya perlu memasukkan namanya saja. Nah, inilah fungsi dari si DNS server tersebut. Iya, semuanya kita masukkan DHCP server 2, lalu ada web server. Nah, ini yang web server yang tadi kita akses. Kita namai dengan web.server.com. Alamatnya kita masukkan si IP address web server tersebut. Nah, nanti kita coba ya apakah berhasil atau belum dengan kita memasukkan nama web server.com. Jadi kita tidak usah harus memasukkan si IP address-nya lagi. Oke, termasuk si DNS server ini sendiri kita masukkan dengan nama dns.server.com dan alamatnya kita masukkan. Oke, semua sudah terekam. Kita save, kita close, lalu kita coba mengakses web server ya. Kita coba mengakses si web server di PC 11. Masuk ke web browser, kita masukkan namanya ya. Nah, di sini kita tidak usah harus menginput IP address lagi. Di sini saya lupa, belum kita setting si DNS servernya. Oke, karena makanya kita belum muncul ya, kita setting terlebih dahulu di DHCP server 2. Nah, DHCP server 2 kita masuk ke DHCP. Nah, DNS server di sini masih kosong. Kita masukkan si IP DNS server yang tadi sudah kita konfigurasi ya. Oke. Save. Apakah sudah bisa? Kita coba lagi. Kita coba dirubah lagi ke DHCP. Oke, sudah muncul ya DNS servernya di PC 11. Kita coba lagi web.server.com. Oh, masih belum muncul rupanya. Kita coba cek lagi si DHCP server 2-nya ya. Kita masuk ke desktop IP configuration. Nah, di sini default gateway-nya belum kita atur. Oke, kita masukkan saja. Dan DNS servernya jangan lupa. Kita masukkan si IP DNS server yang tadi ya, 192.168.10.150 ya. Oke, kita coba lagi di PC 11 itu web.server.com. Nah, ini teman-teman, kita sudah bisa mengakses si server ini dengan tanpa harus memasukkan IP address, namun cukup memasukkan nama yang sudah kita atur. Oke, DNS server sudah bisa diakses ya. Nah, kita coba di PC 1 ya. Ini sudah terhubung dengan DNS servernya. Kita cek saja langsung web.server.com. Oke, sukses ya teman-teman, bisa lihat di sini fungsi dari DNS server tersebut
Ya, bisa mengakses web server tanpa harus menginput si IP address-nya langsung. Oke, yang terakhir kita masukkan mail server. Nah, untuk mail server di sini, jadi kita bisa mengirim email dari masing-masing PC ke antar PC, mau di lantai 1 ataupun di lantai 2. Mereka sudah bisa saling berhubungan. Kita masuk ke IP address di mail server. IP address di sini kita masukkan si kelas B ya, karena si mail server ini terhubung dengan switch 2 ya di kelas B. Belakangnya kita kasih 200 agar tidak pusing. Kita masukkan default gateway-nya 10.10.10.2 ya, karena di switch 2 kita menggunakan belakangnya 2. DNS server jangan lupa, karena kita sudah punya DNS server ya. Masukkan si IP DNS server. Oke. Selanjutnya masuk ke services, lalu email. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu konfigurasi si domain name-nya. Jadi domain name untuk si email tersebut gitu. Oke, di sini kita masukkan namanya ya. Di sini teman-teman bebas, misalkan mau memasukkan nama yang unik misalkan. Oke, di sini saya masukkan barongsai.com, artinya domain name ini adalah domain name yang bisa dipakai di email-email yang nanti kita bisa gunakan ya. Jangan lupa di set barongsai.com, di set, lalu kita gunakan user 1. Lalu passwordnya agar mudah kita masukkan Hendra saja ya. User 1, user 2. Oke, di sini saya skip dulu videonya agar mempersingkat waktu ya. Intinya pada di sini kita masukkan untuk si user 1 sampai user 21. Dan kita kasih password yang sama ya, agar mudah. Maupun passwordnya yang berbeda pun juga tidak apa-apa sebetulnya. Oke. Kita menambahkan user untuk PC 1 sampai 21 ya. Oke, saya skip videonya di sini. Nah, ini user yang sudah saya buat ya semuanya dari user 1 sampai 21. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke DNS server dulu. Oke, kita cek di DNS, kita masukkan terlebih dahulu si mail server yang barusan sudah kita buat. Nah, di sini namanya mail.barongsai.com ya. Dengan alamat yang tadi yaitu 172.168.10.200. Oke, kita close. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke PC 1 ya. Kita konfigurasi lagi di emailnya di sini. Nah, di sini kita masukkan untuk nama di email PC 1 ya. Kita masukkan user 1 saja, email addressnya user1@barongsai.com. Lalu incoming mail server ini untuk input. Nah, maksudnya untuk menerima surat begitu, incoming. Lalu outgoingnya kita samakan di sini untuk mengirim surat. Oke, ini harus sama, langsung di username-nya kita pakai user 1 saja. Dengan password yang sudah tadi kita buat yaitu Hendra ya. Oke, di sini kita masukkan semua email ya, masukkan semua mailnya di masing-masing PC. Oke, pada kali ini kita skip saja videonya, langsung ke percobaan 1 ya. Di sini saya sudah memasukkan di PC 11. Kita coba kirim ke user 1 ya. Untuk ke user 1@barongsai.com. Subjeknya kita masukkan tes saja. Lalu dengan compose emailnya hi.
Kita coba kirim, close, kita buka di PC 1, masuk ke mail, kita buka receipt. Nah, oke, artinya ini sudah diterima. Coba kita reply dari PC 1 ke PC 11. Oke, reply, close, kita buka di PC 11 apa sudah diterima atau belum. Receipt, tes, hai juga. Oke, artinya sudah sukses ya. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga dapat memenuhi tugas manajemen jaringan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.